Itu sampun mulai satu sih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Tsummas salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Baik, kita melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih dalam pembahasan fikih muamalah, dan insyaallah pada sore hari ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab al-hawalah wad-dhaman. Ya, hawalah bisa dibaca dengan fathah hawalah, bisa dibaca dengan kasroh hiwalah. Jadi isok hawalah, isok hiwalah. Ya. Nah, silakan dibaca dulu. Ta'ala babul hiwalati walah mudhamani dan mudhaman. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani dzulmun, matlul menunda utang. Iya, matlul ghani, menunda apa namanya? Menunda utang bagi orang yang punya uang. Bukan. Apa? Menunda utang bagi orang yang punya uang. Menunda membayar hutang. Menunda membayar hutang bagi orang yang tidak punya uang. Iya. Adalah kezaliman. Iya. Wa idza tanawala dia biarkan ahadukum salah satu kalian ala malihin atas orang yang kaya kalian tidak, maka nyerahkanlah. Tafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayat Ahmad. Betul ya. Oh, kano. Wa fi riwayat Ahmad wa man uhilla kano. Betul. Kitab baru kano pisan. Padha ya, padha kabeh. Kitab riya sih, delon sih. Ini podo ya cetakannya, cetakannya Ria kayak beda. Wafir riwayatin Ano. dalam riwayat Imam Ahmad, waman Uhila, waman uhila, dan bagi orang yang di wakil tadi. Falyahtal, maka hendaknya dia mewakilkan. Waman uhila, dan barang siapa yang diarahkan, falyahtal, hendaknya dia menerima pengarahan. Maka hendaknya dia menerima pengarahan. Iku cetakan di iku, Seria, Surabaya. Nurul Huda Surabaya. Iki cetakan di. Niki Maktabah Madinah Jombang. Oh, Jombang. Jombang. Kurang Jombang kurang cangkep ya. Ya, nang kitabku ya ono fi riwayat Ahmad wa man uhila falyahtal. Ya. Enggak apa-apa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Babul hawalah, masyhure nggih hak ya. Hawalah, babul hawalah wad dhaman. Nah, sebelum kita baca hadisnya, perlu kita mengetahui dua masalah fikih ini. Ya, yang pertama hawalah. Apa yang dimaksud dengan hawalah? Hawalah itu adalah akad peralihan utang. Hawalah itu apa? Akad peralihan utang. Ya, akad peralihan utang. Nah, bentuknya bagaimana? Caranya bagaimana? Gambarannya. Ya, gambarannya misalkan saya punya utang ke Andri. Andri punya utang ke Ziku. Iya. Saya punya utang ke Andri, Andri punya utang ke Ziku. Iya. Baik. Maka ketika jatuh tempo hutang saya, Andri nagih ke saya. Iya. Saat sudah waktunya bayar hutang misalkan. Astagfirullah. Kebalik. Ziko ketika ini hutangnya Andri ya di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah. Kita ulangi ya.
Jadi gambarannya saya punya hutang ke Andre punya hutang ke Ziko. Ketika utangnya Andre ke Ziko sudah jatuh tempo, maka Ziko nagih ke Andre, Mas, ya sudah waktunya bayar hutang. Ya sudah waktunya bayar hutang. Maka Andre mengarahkan Ziko untuk ngambil uang ke saya. Maka Andre mengatakan, iya, saya alihkan utang saya ke Danang. Maka Ziko ketika menerima, ya sudah, Ziko menerima ya sudah. Maka Ziko nagih saya. Ini namanya peralihan utang. Nah, ini yang dimaksud hawalah. Paham ya, ya? Paham ya? Ya, insyaallah paham. Nah, ini yang dimaksud hawalah. Tapi yang kedua ad-dhaman. Ya, dhaman. Dhaman itu apa? Dhaman itu orang lain menanggung hutang orang lain. Ya, orang lain menanggung hutang orang lain. Ya. Kalau ini gampang ya, sudah paham ya. Misalkan, wis utangmu aku sing bayar, misalkan. Ini atau utangnya ini ke kamu, saya yang bayari, gitu misalkan. Ya, misalkan Andre punya utang ke Ziko, kemudian saya mengatakan, saya bomin, saya yang menjamin, saya mengatakan Ziko, wis utangnya Andre yang awakmu tak bayari. Ini namanya akad dhaman. Ya. Maka nanti Ziko bisa nagihnya ke saya. Ya, nagihnya apa? Ke saya. Nah, kita masuk, kita baca hadisnya satu persatu. Hadis nomor 752. Qala wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani, menunda membayar hutang bagi orang kaya. Ghani ini orang yang kaya, maksudnya kaya itu yang mampu membayar hutang. Ya, menunda membayar hutang orang yang mampu membayar hutang, zulmun, adalah kezaliman. Adalah apa? Kezaliman. Ya. Wa idza, dan apabila utbi'a, diarahkan, maksudnya diarahkan tadi di akad hawalah, dialihkan gitu loh. Ahadukum, salah seorang dari kalian, ala maliin, kepada orang yang mampu membayar hutang. Maka tadi misalkan ketika Ziko nagih ke Andre mengarahkan Ziko untuk nagih ke saya. Maka apabila salah seorang dari kalian kok nagih hutang terus diarahkan ke orang lain, ya, dan orang lain itu mampu untuk membayar hutang, fal yajba, maka hendaknya dia ikuti. Maksudnya silakan diterima, enggak masalah. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayat Ahmadnya ada tambahan bahasanya, kalau tadi utbiya ini uhila, makanya disebut hawalah, soalnya hadis disebut uhila. Waman uhila, dan siapa yang diajak akad hawalah gitu ya. Uhila itu dialihkan atau diajak untuk akad hawalah. Fal yahtal, hendaknya dia menerima akad hawalah. Gitu. Maka hadis ini, dua hadis ini memberikan faedah. Faedah yang pertama, ya, faedah yang pertama, ya. Hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram. Orang yang mampu membayar hutang dan tidak membayar hutangnya ketika sudah jatuh tempo tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur. Ya. Maka hati-hati. Ketika kita punya utang, ya, kemudian tidak ada uzur yang menghalangi kita untuk bayar. Dan hutang itu sudah jatuh tempo. Beda halnya kalau misalkan hutangnya nggak ada temponya atau misalkan belum jatuh tempo. Ya, maka ini beda urusan. Tapi ini hutang ada temponya. Terus sudah jatuh tempo, kita berkewajiban untuk bayar ketika itu, dan kita mampu membayar, punya uang, dan nggak ada kebutuhan lain, nggak ada uzur. Terus kok kita
lebih mendahulukan hal lain atau nggak mau membayar, maka ini kezaliman atau haram, hukum asalnya haram. Maka kalau ada udzur tidak haram, ya. Atau karena dia tidak mampu, maka juga tidak haram, ya. Kenapa diharamkan? Karena Nabi menyebutkan hal ini sebagai kezaliman, dan zalim hukumnya haram. Matlul ghani dzulmun, tapi dengan syarat tadi. Yang pertama, hutangnya memang jatuh tempo. Yang kedua, dia orang yang mampu bayar. Yang ketiga, dia tidak ada udzur. Ini syaratnya. Ini faedah pertama. Faedah yang kedua, hadis ini menjadi dalil bolehnya akad hawalah. Bolehnya apa akad hawalah? Hawalah ya tadi sudah saya sebutkan. Bolehnya akad hawalah. Ya. Baik. Baik, tapi dengan syarat hutangnya sama-sama sudah jatuh tempo. Ya. Dengan syarat apa? Hutangnya sama-sama jatuh tempo. Ya. Maka kalau misalkan tadi di kasusnya ketika Andri menyuruh Ziko untuk nagih ke saya, tapi hutangnya saya ke Andri belum jatuh tempo, maka secara asal tidak dianggap sah akadnya. Ya, hawalahnya nggak berlaku, nggak boleh. Kenapa? Wong saya belum wajib bayar kok wis ditagih sama Ziko kan? Ya, nggak boleh. Maka harus sama-sama sudah jatuh tempo. Baik. Kemudian hadis berikutnya. Hadis berikutnya Wan Jabir dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala dia mengatakan Tufia telah meninggal, diwafatkan rajulun seorang laki-laki minna dari kami, wasalnahu maka kami memandikannya, wahannaqnahu dan kami kok ini dinapakan Ustaz? Diparing wangi-wangian bangsa. Faghasal kami wahanatnahu kami memberikannya wangi-wangian. Iya. Dan kami memberikannya wangi-wangian, wakafannahu dan kami mengkafannya, summa kemudian ataina mendatangkan kami dengan kemudian kami mendatangkannya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami mengatakan tusalli alaihi, kami salatkan atasnya. Apakah engkau wahai Nabi gitu. Apakah engkau wahai Nabi salat atasnya? Fakhata khuton, kemudian khuton, duduk nggak pakai tasdid, khuto. Fakhata khuton, kemudian ditegakkan saf. Enggak, khoto ini jangkah. Lalu Nabi jangkah, khuto beberapa jangkah. Iya. Cuma kemudian kola beliau mengatakan alaihi dainun, apakah dia memiliki utang? Fakulna kemudian kami mengatakan dinarani, ada 2 dinar. Fan sorofa kemudian beliau berpaling. Fatahammalahuma kemudian menanggung 2 dinar lagi. Iya. Abu Qatadah fatainahu kemudian kami mendatanginya. Faqala Abu Qatadah, lalu Abu Qatadah mengatakan ad-dinarani, 2 dinar itu alaiya atasku, tak tanggung. Faqala Rasulullah, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqal gharim ini maksudnya apa? Haqqal gharim apa namanya? Apa bahasanya ya? Nerjemahkan apa yang enak ya? Kewajiban penghutang gitu loh. Apakah kewajiban penghutang sudah pindah gitu loh? Hakul gharim, kewajiban penghutang sudah pindah. Wabari amin huma dan berlepas diri dari 2 dinar tadi, al-mayyitu mayyit dan qala berkata na'am ya. Fasalla alaihi, maka mensalatkan atasnya. Rawahu Ahmad, hadis Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahih Ibnu Hibban dan Muslim Ibnu Hibban wal Hakim dan Hakim. Naam. Afan. Hakul gharim tadi, gharim ini yang menghutangi, bukan penghutang ya, surane. Ya, gharim itu yang menghutangi. Apakah haknya yang menghutangi itu pindah ke kamu gitu loh. Kita baca ya. Hadis 753. Qala wa an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala beliau mengatakan tufiya rajulun, setelah meninggal salah seorang minna dari kami. Jadi ada seorang sahabat ini meninggal. Faghassalnahu, maka kami mandikan dia. Wa hannatnahu, dan kami berikan hanut itu semacam wewangian.
Wa kafannahu, dan kami kafani. Sudah dikafani, wis dipocongi. Tinggal apa? Tinggal disolati. Maka tentu saja ada nabi, maka ya nabi yang mensolati kan, imamnya nabi. Tapi para sahabat tanya, summa ataina bihi, kemudian kami membawa bihi jenazah tadi Rasulullah kepada Rasulullah. Fakulna, lalu kami mengatakan, tusalli alaihi, wahai nabi, apakah jenengan yang ngimami sholat jenazah kepada si mayit ini? Fakhata khuta, lalu nabi jangkah beberapa jangkah. Summa qala, lalu nabi mengatakan, a'alaihi dainun, apakah jenazah ini punya utang? Fakulna, kami mengatakan dinaron, dia punya utang 2 dinar. Punya utang 2 dinar. Ya. 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram emas 24 karat. Jadi kalau 2 dinar sekitar wolu setengah ya. 8,5. 4,25 2 kali ya. 8,5 gram emas. Ya, sekarang harga emas 1 gramnya 2 juta. Ya, berarti ping 8 ping loro 16 juta tambah setengah 1 juta 17. Orang yang mayit ini punya utang 17 juta gitu ya. Ya, 17 juta. Fansarafa, maka Nabi berpaling. Ya, makanya Nabi nggak mau nyolati. Ya, Nabi nggak mau nyolati. Fansarafa itu Nabi nggak mau nyolati. Fatahammalahuma Abu Qatadah. Lalu tahammala, menanggung. Tahammala ini maknanya menanggung. Maka kemudian Abu Qatadah yang nanggung hutangnya Pak Ayat tadi. Ya. Fatainahu, maka kami datang datang lagi kepada Nabi. Jadi ketika Nabi nggak kerso solati, ya, maka para sahabat ini diskusi, kemudian Abu Qatadah, wis aku sing nanggung. Ya. Maka para sahabat ngomong lagi, matur lagi kepada Nabi. Ya. Faqala Abu Qatadah, lalu di situ Abu Qatadah mengatakan, ad-dinaroni alayya, wahai Nabi, 2 dinar hutangnya mayit saya yang bayar. Saya yang nanggung. Fi dhamani gitu ya. Bahasa Arabnya fi dhamani. Jadi saya yang nanggung. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, haqqal gharim, maksudnya haqqal gharim ini berarti haknya para penagih hutang itu pindah ke kamu gitu ya. Makanya nanti nagihnya ke kamu berarti ya. Gitu. Wabari amin huma, dan berlepas dari 2 dinar. Siapa al-mayitu, jenazah ini? Nabi bertanya. Ya, ini beneran ya, berarti kamu, gampangannya Nabi memastikan. Ini beneran ya, kamu yang nanggung loh ya. 17 juta loh ya. Ya, maka kata Abu Qatadah, qala na'am, iya, saya bayar. Fasalla alaihi, maka Nabi mensolatinya. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, wa Nasa'i, wasahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Maka hadis ini memberikan 2 pelajaran. Ya. Pelajaran pertama, diperbolehkan dan dianjurkan, ya. Diperbolehkan bahkan dianjurkan ya, orang yang memiliki kemampuan untuk membantu bayar hutang orang lain atau menanggung hutang orang lain, dianjurkan. Ya, dianjurkan. Dan ini disebut dengan apa? Dhaman. Disebut dengan dhaman. Baik. Pelajaran yang kedua. Pelajaran kedua. Termasuk perkara mubah yang sebisa mungkin hendaknya dihindari adalah hutang. Perkara mubah yang sebisa mungkin dihindari adalah apa? Hutang. Ya. Ya. Kenapa? Karena hutang ini bikin ruwet dunia akhirat. Enggak dunia tuh, jadi sampai akhirat enggak ruwet utang itu. Ya, orang ini meninggal saja masih diomong utangi. Nanti di akhirat kalau dia
masih punya utang, maka menjadi tanggungan ahli warisnya dan seterusnya. Ya, kemudian dalam hadis disebutkan ya, semua dosanya orang yang mati syahid di medan perang melawan orang kafir diampuni kecuali dalam masalah hutang. Maka hutang ini perlu diselesaikan. Ya. Makanya dia perkara mubah sebenarnya. Hutang ini mubah. Cuma andanya kalau bisa dihindari. Kenapa? Karena hutang ini nggarai ruwet dunia akhirat. Nih. Baik, berikutnya. Hurairah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau yukta birojulin didatangkan dengan seorang laki-laki al-mutawaffa yang meninggal alaihi atasnya dainu, dia masih memiliki utang. Wa yas'alu dan bertanya hal taroka lidainihi min qada'in, apakah dia meninggalkan harta untuk menyauri utangnya? Iya. Fa in haditha, maka disebutkan Jika diberitahu anau bahwasanya dia taroka meninggalkan harta untuk menyauri utang, wafa'a harta meninggalkan harta untuk membayar utang, wafa itu. Nah. Annahu taroka wafa'an, dia meninggalkan harta yang cukup untuk menyauri utang. Sallallahu maka menyalatkan atasnya. Wa illa, maka jika tidak, qala berkata, salatlah kalian pada sahibikum, atas saudara kalian, teman kalian. Falamma, maka apabila fatahallahu, Allah memberikan alaihi atasnya al-futuh apa namanya? Pembebasan. Qala berkata, anak itu adalah aula yang paling berhak dengan orang-orang mukmin min anfusihim, dari jiwa-jiwa mereka, dari diri-diri mereka. Faman tuwfiya, maka barang siapa yang diwafatkan wa alaihi dainun, dan atasnya hutang, fa alayya qada'uhu, maka atasku pembayarannya. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Muslim, wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat Bukhari, Imam Bukhari, faman, maka barang siapa yang dia mati walam, dan tidak yatruk wafaan, mempunyai harta untuk membayar utangnya. Hadis berikutnya 754. Qala wa Nabi Hurairah dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu karena bahwasanya beliau yukta didatangkan birrajuli dengan seorang, maknanya datang, orang-orang datang kepada beliau dengan seseorang al-mutawaffa yang sudah meninggal, alaihi dain, dan orang yang meninggal tadi punya hutang. Fayas'al, maka Nabi tanya, hal taroka, apakah dia meninggalkan lidainihi, untuk hutangnya, min qada'in, dari harta untuk bayar. Fa in hudditsa, dan maka lalu jika beliau diberitahu annahu taroka, bahwasanya mayit tadi meninggalkan wafaan, harta untuk bayar, shalla alaihi, maka Nabi mensolatinya, karena tahu bahwanya utangnya insya Allah kesauran, kebayaran. Wa illa, dan jika tidak, qala, maka Nabi mengatakan, sallu ala sahibikum, solatilah teman kalian ini, maksudnya jenazah ini solati, saya nggak ikut nyolati. Ya. Falamma, dan lalu ketika fatahallah, Allah sudah membukakan alaihi, kepada Nabi, al-futuha, banyak sekali pembukaan. Apa yang dimaksud pembukaan? Yaitu sudah banyak negeri-negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, sehingga harta orang Islam jadi banyak. Dalam artian ini tadi, kisahnya tadi, ada kemungkinan ketika itu harta kaum muslimin masih sedikit. Nang Madinah iku akeh wong mlarati timbang gak melarat ya, timbang wong sugih ya. Tapi ketika orang harta sudah banyak ya, sudah banyak harta, maka kata Nabi, qala, Nabi mengatakan, ana aula bil mukminin, saya yang lebih berhak dengan orang mukmin min anfusim, daripada diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah saya yang bertanggung jawab, yang paling bertanggung jawab terhadap orang-orang mukmin, terhadap masyarakat. Ya. Faman tufiya, dan maka siapa, kata Nabi, maka siapa yang meninggal wa alaihi dain, dan dia punya hutang, terus nggak bisa membayar dari warisannya, fa alayya qada'uh, maka saya yang membayarnya. Ya, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim, wa fi riwayatin Bukhari, dan riwayat Bukhari, wa faman mata, dan siapa yang meninggal walam yatruk wafaan, dan tidak meninggalkan harta untuk bayar, maka Nabi yang bayari.
Maka hadis ini memberikan banyak pelajaran. Pelajaran yang pertama. Ya, pelajaran yang pertama. Sebelum harta warisan dibagi, ya, sebelum harta warisan dibagi, wajib membayarkan hutang si mayit dari harta warisan. Wajib bagi ahli waris, ya. Wajib bagi ahli waris untuk membayarkan hutang si mayit dari warisan. Ya. Baik hutang kepada Allah atau hutang pada manusia. Baik hutang kepada Allah atau hutang kepada manusia. Ustadz, kalau hutang kepada Allah jelas. Kalau hutang kepada manusia jelas. Kan biasanya ngomong kan, mudin kan ngandani ya. Mbok menawi mayit menikah nggak ada hutang, sakit langsung hubungi ten ahli waris dan keluarga untuk supaya diselesaikan. Maksudnya hutang kepada Allah ya apa? Contoh misalkan, salah satu contoh, banyak contoh. Misalkan hutang kepada Allah apa misalkan contohnya? Orang ini pernah nggak puasa. Gara-gara mungkin dia sudah sakit nggak mungkin sembuh. Maka aturannya kalau sakit nggak mungkin sembuh, dia boleh nggak puasa, tinggal ganti bayar apa fidyah. Setiap hari ngeluarkan bahan makanan pokok sekitar 700 gram beras. Taruhlah orang ini selama Ramadan kemarin nggak puasa sama sekali, terus fidyahnya belum bayar. Fidyahnya belum bayar, terus meninggal. Maka ini sebelum harta ini dibagi kepada ahli waris, selesaikan dulu bayar fidyahnya si mayit ini. Ya. Atau misalkan orang itu, ya contoh yang lain misalkan ada orang dia contoh yang lain ya misalkan. Contoh yang lain misalkan orang itu punya hutang puasa. Kemudian sudah sempat sembuh, kemudian dia belum bayar hutang. Maka kata Nabi SAW ini diganti. Ya. Misalkan orang nggak puasa, misalkan sebulan kemarin nggak puasa misalkan. Nggak puasa karena sakit, terus sembuh, terus gurung ngodok, terus moro-moro loro maneh meninggal. Maka ini harus ahli waris mengambil harta itu untuk bayari. Apa membayarnya? Mengeluarkan fidyahnya. Ya, ini salah satu contohnya saja. Salah satu apa? Contohnya saja. Ya. Maka yang pertama, harta waris sebelum dibagi harus apa? Dipastikan dulu atau dicari dulu hutang si mayit. Karena Nabi ketika ada orang mati ditanya utang ya, gitu. Ya, ruwet nih, dunia akhirat ruwet. Ya mubah tapi ruwet ya. Yang kedua, boleh bagi pemimpin kaum muslimin tidak mensolati jenazah ya yang belum membayar hutangnya. Boleh bagi Pak Mudin. Tapi sungkan lah. Jarine Ustaz Imam Mudin. Imam dalam agama. Boleh bagi pemimpin kaum muslimin tidak mensolati orang atau tidak mensolati jenazah yang masih belum dibayar hutangnya. Yang ketiga, orang yang meninggal dan punya hutang dan tidak meninggalkan warisan yang cukup bayar hutang, hutangnya ditanggung negara. Hutangnya ditanggung negara. Ya. Dudu negara sing utang nang rakyat. Utangi rakyat ditanggung negara. Jadi ini aturan Islam seperti itu. Ya, tentu saja kalau apa? Kalau negaranya punya uang. Hadis terakhir apa kita baca? Wan Amr bin Shu'aib, dan dari Amr bin Shu'aib anak-ih dari ayahnya, jadi dari kakaknya radhiyallahu ta'ala anhum, qala beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la kafalah, tidak ada jaminan Ustaz. Iya. Dalam hukuman. Iya. Rahul Bayhaqi, Juzbir Bayhaqi, bi isnadin dhaifin, dengan syarat yang dhaif. Hadis berikutnya 755, qala wan Amr bin Shu'aib an nabihi an jaddihi, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la kafalata, tidak ada penjaminan fi haddin dalam masalah hukuman kriminalitas. Dalam artian misalkan orang sudah ditetapkan hakim ketuk palu, orang ini akan dihukum mati karena sudah membunuh orang.
Terus taruhlah sebelum waktunya eksekusi, dia kepingin pergi ke suatu tempat. Ya, maka keluarga korban nggak terima, wah engkau melayu. Kemudian ada orang ketiga, wis aku sing jamin, wong itu gak bakal melayu. Ya, hadis ini mengatakan nggak boleh, masih dijamin nggak boleh, nggak ada penjaminan. Kenapa? Untuk hukuman semacam ini nggak boleh. Hadis ini mengatakan itu namanya kafalah fi had. Nah, tapi para ulama mengatakan hukum kafalah fi had ini boleh. Hadis ini apa? Hadis ini hukumnya dhaif, makanya tidak dipakai oleh jumhur ulama. Mazhab 4 mengatakan kafalah dalam had boleh. Jadi orang boleh jamin, saya yang jamin, biarkan dia pergi untuk ke suatu tempat itu terus pasti balik, saya yang jamin, boleh. Ya. Yang mengatakan tidak boleh hanya satu ulama, yaitu Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan nggak boleh, ya, nggak boleh. Adapun hadis ini, maka hadis ini dianggap dhaif oleh para ulama. Dan riwayat dari sahabat ada yang menyatakan bahwasanya boleh masalah hal ini menanggung atau menjamin orang yang sudah terkena hukuman ya atas kriminalitasnya. Tapi demikian, wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam.